Baru terungkap penyebab Brigjen Hendra Kurniawan belum disidang kode etik, pengaruh surat, Sakti, Ferdi Sambo. Baru terungkap penyebab Brigjen Hendra Kurniawan hingga saat ini belum disidang kode etik. Brigjen Hendra Kurniawan menjadi tersangka kasus obstruction of justice atas kasus pembunuhan Brigadir J. Sebagaimana diketahui, Hendra Kurniawan dicopot dari jabatan Karopaminal Divpropam Polri karena keterlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Hendra Kurniawan dicopot dan dimutasi ke Pati Yanma Polri buntut kasus pembunuhan Brigadir J yang juga turut menyeret nama Ferdi Sambo. Lantas benarkah surat, Sakti, Ferdi Sambo yang menjadi penyebab Hendra Kurniawan belum disidang etik? Sebagaimana diketahui, menjelang sidang kode etik Hendra Kurniawan, Ferdi Sambo melayangkan surat. Isi surat Ferdi Sambo diunggah di akun Instagram pribadi Seali Syah istri Hendra Kurniawan. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, belum memastikan waktu pelaksanaan sidang kode etik Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen HK, atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua, Brigadir J, lalu. Dilansir dari PMJ News, Kepala Bagian Penerangan Umum Komisaris Besar, Kabag Penum Kombes, Divisi Humas Polri Nurul Aziza menjelaskan terkait alasan sebab belum dilaksanakannya sidang kode etik terhadap Brigjen HK. Karena di dalam sidang nanti ada kepanitiaan yang dibentuk. Itu untuk kepanitiaannya apakah sudah disetujui atau belum nanti kami update pasti kalau sudah ada update, ujar Nurul kepada wartawan pada Senin 26 September 2022. Lebih lanjut, Kabag Penum Kombes ini menambahkan bahwa masih terdapat salah satu alasan lain mengapa Brigjen HK belum dapat dikenakan sidang kode etik, masih belum lengkapnya ketersediaan saksi dalam sidang tersebut. Terlebih, diketahui jika AKBP Arif Rahman, AKBP-R, masih belum pulih sepenuhnya, setelah menjalani operasi. Kalau kemarin kan salah satu saksinya masih belum bisa hadir. Nah kemudian nanti kita tunggu beberapa hari ke depan, seperti yang sudah disampaikan Pak Kadif, mudah-mudahan dalam minggu ini bisa dilaksanakan, tuturnya. Mantan Karopaminal Propam ini dijadikan sebagai salah satu tersangka yang terlibat obstruction of justice atas kasus pembunuhan Brigadir J. Dikutip dari Pikiran Rakyat, selain Brigjen HK, terdapat 2 tersangka obstruction of justice lain yang tengah mengantri kapan untuk sidang kode etik tersebut. Ketiga tersangka tersebut diantaranya ex-Wakaden Beropaminal Divpropam Polri AKBP Arif Rahman dan ex-Kasubnit I-Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto. Pihak yang ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice terancam melanggar pasal 49 Yungto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Yungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik IT, nomor 19 tahun 2016 dan, atau pasal 221 ayat, 1, kedua dan 233 KUHP Yungto pasal 55 KUHP dan, atau pasal 56 KUHP. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggalakkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta. Atas hal itu, tersangka terancam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta. Isi surat Ferdi Sambo bertanda tangan dan bermeterai itu tertulis tanggal 30 Agustus 2022. Ferdi Sambo mantan Kadif Propam Polri kembali melayangkan surat. Isi surat terbaru Ferdi Sambo menyebut nama Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Tak hanya itu, isi surat terbaru Ferdi Sambo juga menyinggung soal kasus Brigadir J dan aset Polri. Sebagaimana diketahui, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria merupakan tersangka obstruction of justice menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Menjelang sidang kode etik Hendra Kurniawan, Ferdi Sambo melayangkan surat. Isi surat Ferdi Sambo diunggah di akun Instagram pribadi Seali Syah istri Hendra Kurniawan. Seali Syah, istri Brigjen Pol Hendra Kurniawan melalui Instagramnya Seali Syah mengunggah surat pernyataan permintaan maaf Irjen Pol Ferdi Sambo. Surat bertanda tangan dan bermeterai itu tertulis tanggal 30 Agustus 2022. Pada bagian akhir surat itu,
Sambo menuliskan, demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat menjadi acuan dan keterangan tambahan untuk rekan-rekan penyidik, sehingga jangan sampai penyidik memproses hukum orang yang tidak bersalah. Mengingat BJP Hendra Kurniawan dan KBP Agus Nurpatria adalah aset sumber daya manusia Polri yang sudah lama bertugas di Biro Paminal Divisi Propam Polri. Berikut isi lengkap surat Ferdi Sambo yang diunggah seali Syah. Surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Ferdi Sambo SH, SIK, MH. Pangkat, Inspektur Jenderal Polisi. NRP, 730202260. Alamat, Kompleks Polri Duren 3 Nomor 46 Jaksel. Dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan sejawat Polri atas penyampaian atau penjelasan informasi yang tidak benar tentang kronologis kejadian meninggal Brigadir Nofriansyah Joshua di TKP Rumah Dinas Duren 3. Hal tersebut saya lakukan atas skenario atau rekayasa fakta yang saya buat untuk menjaga kehormatan keluarga saya. Berkaitan dengan kegiatan awal pengecekan dan pengamanan CCTV di pos Satpam yang diduga dilakukan oleh BJP Hendra Kurniawan dan KBP Agus Nurpatria adalah benar perintah saya selaku atasan langsung sesuai prosedur yang diatur dalam Perkap 01 Tahun 2015 tentang SOP penyelidikan. Terhadap viralnya DVR CCTV pos Satpam yang rusak sehingga menimbulkan laporan Polri di Ditipid Siber Bareskrim Polri, dan dugaan keterlibatan beberapa anggota saya adalah murni perintah dan tanggung jawab saya selaku Kadif Propam saat itu. Dalam hal ini perlu saya tegaskan bahwa tidak ada keterlibatan BJP Hendra Kurniawan dan KBP Agus Nurpatria terkait pengerusakan DVR CCTV pos Satpam Duren 3. Adapun yang dilaporkan oleh BJP Hendra Kurniawan dan KBP Agus Nurpatria adalah adanya tindak pengamanan DVR CCTV adalah di dalam rumah dinas Duren 3 oleh Pusinafis Bareskrim Polri yang tidak sesuai prosedur. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat menjadi acuan dan keterangan tambahan untuk rekan-rekan penyidik, sehingga jangan sampai penyidik memproses hukum orang yang tidak bersalah, mengingat BJP Hendra Kurniawan dan KBP Agus Nurpatria adalah aset sumber daya manusia Polri yang sudah lama bertugas di Biro Paminal Div Propam Polri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya sampaikan bahwa surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta sebagai pertanggungjawaban saya secara hukum dan atasan langsung pada saat peristiwa tersebut. Salam hormat. Jakarta, 30 Agustus 2022. Materai 10.000 dan tanda tangan. Ferdi Sambo SH, SIK, MH. Inspektur Jenderal Polisi.